Lihat di Indonesia nih, ada nggak sih potensi dari pengembangan halal value chain ini? Apakah akan bisa tumbuh sampai kita nanti menjadi industri halal yang sangat besar di dunia, atau apakah mulai menunjukkan kemerosotan nih, Bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dari channel Mes Surakarta. Kembali lagi di podcastmu menebar manfaat untuk umat. Podcastmu merupakan podcast besutan dari Radio Mentari FM dan juga Mes Surakarta atau Masyarakat Ekonomi Syariah Surakarta. Di sini perkenalkan, saya Lukina Danisha Fadila, merupakan mahasiswa semester 4 dari program Studi Ekonomi Bangunan dari Fakultas Ekonomi Bangunan dan Bisnis Universitas 11 Maret. Di sini saya tentunya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang penggiat ekonomi Islam sekaligus dosen ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi Bangunan Universitas 11 Maret. Selamat sore Prof. Iza. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya dapat kesempatan untuk bisa ngobrol dengan Prof. Iza. Apa kabarnya Prof. Iza? Alhamdulillah sehat dan bahagia insya Allah. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke topik bahasan nih Prof, boleh tahu kira-kira akhir ini agenda dari Prof. Iza tuh gimana aja Prof? Sebagai seorang dosen ya, tentu saja agenda utamanya itu adalah Tridharma. Kebetulan di pendidikan dan pengajaran ini kan sudah masuk masa ujian ya, sehingga sudah agak santai. Nah sekarang gantian kejar-kejaran dengan penelitian dan pengabdian. Tetapi kalau di luar Fakultas Ekonomi, kebetulan saya adalah Ketua Lembaga Kebudayaan dari Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sukoharjo. Masya Allah, keren banget nih dari latar belakang dan juga kesibukannya Prof. Iza. Baik Prof, sebagaimana profesinya Prof. Iza di FEB UNS yaitu sebagai dosen ekonomi Islam, sebenarnya awalnya Prof. Iza bisa berkecimpung di ekonomi Islam tuh gimana Prof ceritanya? Ceritanya cukup panjang ya. Jadi saya ingat saya pertama kali menulis jurnal itu tentang ekonomi Islam tahun 2002. Udah lahir belum Mbak Rukiana? Saya 2003. Berarti Mbak Rukiana belum lahir, saya sudah menulis mengenai ekonomi Islam gitu ya. Karena memang ekonomi Islam itu sebuah bahasan yang sangat menarik ya, yang berbeda gitu. Sehingga yang selama ini kita mengenalnya adalah ekonomi konvensional, ekonomi barat, kemudian kita kembali menarik mengenai ekonomi Islam. Karena sebenarnya ekonomi Islam itu termasuk sejarah tertua ya kalau kita bicara mengenai ekonomi. Kalau kita lihat gitu dalam sejarah Nabi Yusuf alaihissalam, orang kan selama ini kenal adalah gantengnya gitu ya. Kemudian bagaimana dia dibuang di sumur dan seterusnya. Padahal sebenarnya ketika kita membaca lebih detail mengenai kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, itu ternyata ekonomi Islam itu sudah ada di sana pada saat itu gitu. Jadi bagaimana Nabi Yusuf itu melakukan pengelolaan ekonomi, dan itu tersurat di dalam Al-Quran yang pada tahun abad ke-6 Masehi itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi sebenarnya merupakan sirah panjang yang kemudian saya pikir ini kok suatu hal yang menarik, dan waktu itu kan belum banyak gitu ya, berbeda dengan sekarang. Jadi di tahun 2002 itu saya mulai menulis mengenai ekonomi Islam. Waktu itu memang masih keuangan syariah saja sih yang banyak dikulik gitu ya, yang banyak dicari gitu. Tapi kalau sekarang perkembangannya jauh lebih cepat, jauh lebih bagus gitu. Itu Mbak Lukiana awal mulanya belajar ekonomi Islam. Baik, menarik sekali. Selama berkecimpung di ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini, Prof. Izam ini menemukan suatu tantangan atau hambatan gitu nggak dalam mendalaminya gitu? Oh jelas ya, karena kita selama ini kan berkiblatnya itu pada ekonomi barat ya, pada ekonomi yang dibangun oleh istilahnya kapitalisme, kemudian sosialisme, liberalisme. Nah sekarang kita masuk ke dalam ekonomi Islam yang mempunyai aspek yang berbeda gitu. Padahal sebenarnya pokok bahasanya hampir sama, kemudian cara-cara untuk melakukan peningkatan kesejahteraan ekonomi itu hampir sama, tetapi kan dasar yang digunakan adalah dasar-dasar dalam Islam, di mana kita bicara mengenai halal, kita bicara mengenai mana yang boleh dengan mana yang tidak, itu pada aspek istilahnya kesadaran kita pada pengabdian kita pada Allah gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, saya tarik ke belakang lagi gitu ya, itu kita bicara mengenai
ekonomi Islam yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan terbagi menjadi 3 sebenarnya. Yang pertama itu adalah mengenai akidah, bagaimana teologi, jadi hubungan kita dengan Allah gitu ya, kalau kita bicara mengenai hablum minallah gitu. Nah kemudian yang kedua adalah dari aspek syariahnya, dari aspek law, dari aspek hukum. Nah ekonomi Islam itu masuk di dalam aspek-aspek kaitannya dengan hukum. Tetapi perlu diingat juga di dalam Al-Quran yang ketiga itu kandungannya adalah mengenai etik ya, mengenai akhlak ya, mengenai bagaimana perilaku kita, perbuatan kita. Nah di sini syariah mengenai ekonomi Islam itu kita kaitkan dengan bagaimana akhlak kita, bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain begitu. Gitu Mbak Lucky. Baik. Setelah dapat beberapa pendahuluan nih Prof, saatnya kita masuk ke bahasan utama yaitu halal value chain, Prof. Oke. Baik Prof, menurut Prof Iza sendiri halal value chain ini apa sih Prof? Oke, jadi kan begini, halal itu kan sekarang sudah menjadi sebuah industri ya. Kalau sebelumnya ekonomi Islam itu kita baru bicara mengenai riba, kita bicara mengenai perbankan Islam. Padahal sebenarnya ketika kita bicara mengenai halal industri, itu kan industri yang sangat-sangat luas gitu ya, industri yang sangat-sangat lengkap. Nah, value chain halal itu sendiri adalah mata rantai nilai halal gitu, yang merupakan sebuah upaya terintegrasi dari bisnis halal, mulai dari bagaimana pembuatan produk ya. Produk itu ketika kita bicara halal kan kita bukan hanya bicara mengenai zatnya saja, tetapi bagaimana cara memperolehnya seperti itu. Kemudian pada aspek distribusinya, aspek pemasarannya, dan juga bagaimana mengkonsumsinya gitu. Jadi kita bicara mengenai distribusi produk-produk tadi, kemudian mengenai bagaimana dia memproduksi dan bagaimana masyarakat itu melakukan konsumsi gitu. Oke, baik. Lalu kalau untuk halal chain value sendiri itu dari sektor-sektornya itu ada sektor apa aja sih, Prof? Banyak. Kira-kira yang ramai kita gitu. mempunyai master plan mengenai pengembangan ekonomi Islam ya di Indonesia, atau sebenarnya kita tidak ke ekonomi Islam saja, tetapi ke dalam halal industri itu kita memiliki master plan di mana di dalamnya itu ada beberapa klaster gitu ya, ada beberapa klaster. Yang pertama adalah kuliner yang selama ini kita kenal ya. Kita bicara mengenai halal itu kan seolah-olah hanya makanan aja kan, padahal sebenarnya halal kan bukan hanya di situ saja gitu ya. Kemudian kita bicara mengenai pariwisata halal. Ya, pariwisata halal. Jadi yang selama ini di Indonesia mungkin kurang populer itu karena apa? Karena 90% atau kalau sekarang sekitar 80% ya penduduk di Indonesia itu kan Islam. Sehingga mencari sesuatu yang halal itu bukan hal yang sulit gitu kalau ketika di Indonesia. Tapi ketika kita melakukan wisata di banyak negara, misalnya saja di Thailand, misalnya dekat-dekat aja ya, kemudian di China misalnya, itu kita mencari produk yang halal itu kan jadi sangat sulit. Gitu. Karena apa? Karena mereka tidak mayoritas. Kalau kita main ke Malaysia, ke Singapura, itu mencari makanan halal kan mudah. Nah, disinilah kemudian muncul adanya industri halal. Industri pariwisata halal. Ketika kita melakukan perjalanan wisata gitu ya, melakukan refreshing segala macam itu, kita akan lebih nyaman ketika kita tahu di sana itu ada mulai dari makanannya halal, tempat tinggal atau hotel yang halal gitu ya. Halal itu bukan berarti kalau kita ke sana harus menggunakan KTP suami istri gitu kan, enggak juga gitu. Atau pelayannya datang langsung mengucapkan assalamualaikum kan, tidak. Jadi banyak yang terlibat di sana gitu. Kemudian selain tadi kuliner halal, pariwisata halal, kemudian ada fashion ya, fashion muslim ya, yang sekarang ini banyak sekali berkembang gitu. Banyak sekali berkembang. Nah, kita kan bicara mengenai industri fashion halal itu kan bukan hanya mengenai sebuah atau seseorang yang ditutup dengan hijab gitu ya. Kita melihat bagaimana industri halal tadi ya dengan syarat-syarat tertentu, misalnya saja tidak tipis, kemudian tidak membentuk tubuh, menutup dada dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian perlu juga untuk kita kembangkan. Kemudian juga farmasi dan kosmetik halal. Nah, ini yang sulit ya, karena ketika kita bicara mengenai industri kimia gitu ya, kita kadang-kadang kan yang namanya alkohol segala macam itu kan dibutuhkan di dalam industri. Nah, bagaimana kita atau mungkin minyak-minyak dari jenis tertentu gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai industri kosmetik yang sifatnya halal. Jadi farmasi dan kosmetik yang sifatnya halal.
Kemudian yang berikutnya adalah klaster jaminan sosial. Sekarang kan kita punya BPJS gitu ya. Indonesia itu termasuk salah satu negara yang meratifikasi UHC, Universal Health Coverage ya. Jadi bagaimana agar masyarakat di Indonesia itu terjamin ya untuk kesehatannya, untuk ketenaga kerjaannya. Nah, sekarang bagaimana agar kita yakin terhadap jaminan sosial tadi. Jadi itu kaitannya dengan asuransi ya, asuransi. Karena kan sekarang kita melihat ada asuransi takaful misalnya, tapi ada asuransi yang lain. Nah, bagaimana tingkat halalannya itu kan berkaitan dengan bagaimana dana yang kita masukkan ke sana itu digunakan untuk apa. Nah, jadi sebuah mata rantai yang panjang gitu ya. Baru kemudian kita bicara mengenai pasar modal syariah, kita bicara mengenai perbankan syariah, kita bicara mengenai bagaimana implementasi zakat dan wakaf gitu. Karena kalau kita bicara mengenai ekonomi Islam itu kan sebenarnya ada yang tijari ya, yang sifatnya komersil, dan ada yang ghairu tijari. Jadi yang tijari tadi saya sampaikan bersifat komersil, kayak tadi misalnya perbankan syariah, asuransi syariah gitu ya, jaminan sosial syariah, itu kan sifatnya adalah tijari atau komersil. Tapi ada juga yang sifatnya ghairu tijari, yaitu yang non komersil. Jadi misalnya saja ketika kita bicara mengenai qardul hasan, jadi bantuan atau fund gitu ya, loan, bukan fund ya, loan yang sifatnya pinjaman yang sifatnya dia mengikat, tidak memberikan bagi hasil, tetapi memang hanya ikatannya pada pembiayaan yang digunakan pada saat itu, atau qardul hasan, yaitu pinjaman untuk kebaikan tanpa adanya ikatan bagi hasil, kemudian mungkin gain atau keuntungan yang diberikan tertentu gitu ya kepada si pemberi dana tadi gitu. Mungkin itu Mbak, jadi cukup banyak ternyata. Sangat luas ternyata sektor-sektor dari, karena melingkupi semua yang ada dalam kehidupan kita kan gitu. Iya. Berarti sektor halal chain value itu nggak hanya berputar di makanan atau fashion aja, tapi juga sampai ke pelayanan sosial. Iya, betul sekali. Jadi kalau mau saya kerjanya mau yang halal aja gitu ya, jangan berpikir yang halal aja itu ya banyak ternyata yang bisa kita lakukan. Dan generasi muda seperti Mbak Lukiana dan teman-teman itu sebaiknya kan berperan aktif juga di dalam bagaimana pengembangan industri halal yang ada di Indonesia gitu. Oke, baik. Nah, Prof, halal value chain ini kan baru-baru ini menjadi strategi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Beberapa caranya diantara dengan meningkatkan sosialisasi dan juga edukasi mengenai produksi barang halal, percepatan sertifikasi halal, dan juga peningkatan ekspor produk halal. Nah, kira-kira kalau kita mundur ke belakang nih, Prof, apa yang melatar belakangi dari strategi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah ini, Prof? Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai aspek global gitu ya, kita bicara mengenai dunia ekonomi syariah gitu. Sebenarnya ekonomi syariah itu kan sudah mulai menggeliat ya, produk halal sudah mulai menggeliat. Jadi kalau kita lihat itu nilainya itu lebih dari 2,3 triliun dolar secara global. Ya memang masih kecil sih dibandingkan dengan yang lain gitu, tapi itu kan sebuah sebuah capaian yang cukup bagus gitu. Nah, di sini Indonesia itu kan mempunyai salah satu visi utamanya itu Indonesia yang mandiri, makmur dan madani yang menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Sebenarnya dasar pemikiran yang pertama itu adalah karena kalau kita bicara mengenai jumlah penduduk di Indonesia yang beragama Islam itu kan tertinggi di seluruh dunia. Jadi sekitar berapa ya, 80%. Itu sebabnya kalau kita bicara mengenai haji gitu, itu kan agak paling riwah, paling banyak kan Indonesia. Kadang ada orang bilang, haji di Indonesia tidak sebermasalah di Indonesia. Ya iya, mereka hajinya cuma berapa ribu orang gitu. Sementara Indonesia kan 200 ribu lebih, bahkan 220 ribu. Nah, dengan posisi ini maka Indonesia kan berharap menjadi salah satu pelaku ekonomi halal. Jadi kalau selama ini industri halal itu kita hanya sebagai pasar, harapannya kita bukan hanya sebagai pasar aja,
tapi sebagai pemain. Karena dengan 270 juta penduduk di Indonesia, kalau itu 80%-nya Islam kan berarti lebih dari 220 juta. Nah ini kalau kita tidak isi dengan produk kita sendiri, produk halal kita sendiri, nanti akan diisi oleh orang lain gitu. Yang tadi saya sampaikan, karena kita tidak hanya bicara mengenai kuliner, kita tidak hanya bicara mengenai makanan saja, tetapi kita juga bicara mengenai berbagai macam aspek yang kaitannya dengan penyediaan konsumsi bagi masyarakat Indonesia tadi, gitu Mbak Luki. Oke, baik Prof. Lalu kira-kira kalau Prof Iza sendiri melihat di Indonesia nih, ada nggak sih potensi dari pengembangan halal value chain ini? Apakah akan bisa tumbuh sampai kita nanti menjadi industri halal yang sangat besar di dunia, atau apakah mulai menunjukkan kemerosotan ya Prof? Jelas kita punya potensi yang luar biasa, potensi yang sangat-sangat besar gitu ya. Apalagi UMKM kita kan merupakan UMKM yang cukup banyak ya, sekitar kalau data BBS itu menyebutkan UMKM di Indonesia itu ada sekitar 3,47% dari penduduk Indonesia. Berarti kan jumlahnya cukup besar ya untuk sebuah negara, walaupun kalau kita lihat dari David McClellan itu kan sekitar 2% negara maju kalau penduduknya 2% itu berwirausaha. Nah kita punya 3,47. Nah itu membuktikan bahwa ada potensi peluang yang luar biasa untuk pengembangan industri halal di Indonesia. Dari makanannya saja, kemudian dari fashionnya, kemudian dari pariwisatanya, ini ternyata peluangnya masih sangat banyak. Kita kan negara dengan tingkat wisata dengan potensi wisata yang luar biasa. Kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa wisata itu ada di Bali, gitu aja ya. Padahal ternyata enggak. Dan ketika kita bicara bahwa kita ngomong ini salah satu dari DSP, destinasi super prioritas wisata di Indonesia, itu salah satunya adalah Borobudur. Kita mengatakan itu kan bukan salah satu industri halal, karena yang datang di sana kan mereka dari negara-negara yang beragama Buddha seperti itu ya, beragama Hindu gitu. Tapi kalau kita lihat semakin dalam, semakin ke belakang, ternyata pariwisata halal yang dibangun di wilayah-wilayah DSP, destinasi super prioritas tadi, itu luar biasa. Jadi di Borobudur tadi saya sampaikan ada Balkodes, Balai Ekonomi Desa misalnya, dan mereka menyediakan banyak industri pariwisata yang sifatnya halal. Jadi memang saling menunjang. Kita mempunyai potensi. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke sana? Gitu. Nah ini tantangan bagi anak muda gitu. Anak muda sekarang kan anak muda yang luar biasa ya. Kalian tuh sudah bukan lagi generasi milenial loh. Kalian generasinya sudah Z gitu ya. Apalagi sekarang sebentar lagi masuk ke generasi alpha gitu. Sehingga kreativitas, kemudian inovasi-inovasi yang perlu dilakukan itu untuk mendukung adanya industri pariwisata halal yang tentu saja dia punya efek ke belakang luar biasa. Misalnya saja kita ke industri pariwisata halal. Untuk masuk ke industri pariwisata halal, kita kan membutuhkan adanya tadi kuliner, kemudian adanya kalau kita bicara pariwisata itu kan kita bicara mengenai how to stay gitu kan, kemudian how to buy, apa yang akan dibeli. Nah ketika kita bicara akan apa yang akan dibeli, itu otomatis kan kita bisa masuk bagaimana UMKM halal itu masuk di sana gitu. Kemudian bagaimana mereka akan tinggal. Nah kita menyediakan semacam tadi yang saya sampaikan, ada balkondes, kemudian ada homestay dan sebagainya yang bernuansa halal, yang bernuansa syariah, sehingga ketika orang datang, orang menginap, orang datang ke tempat wisata itu mereka merasa homey gitu, merasa saya di sini nyaman deh. Karena apa? Karena semua fasilitas saya, mulai dari fasilitas saya yang kaitannya dengan kesenangan, kebahagiaan, itu ternyata bisa loh dipadukan dengan spiritual, dengan istilahnya pengembangan mengenai atau istilahnya fasilitasi mengenai keagamaan, bagaimana beribadah dan seterusnya gitu Mbak Lukiana. Baik, menarik sekali Prof. Jadi Indonesia ini memiliki banyak potensi ya Prof yang bisa dimanfaatkan luar biasa dalam berbagai sektor. Dalam berbagai sektor. Baik Prof, pada tahun 2023 kemarin Bank Indonesia memperkirakan sektor prioritas halal value chain ini yang terdiri dari sektor pertanian, makanan dan minuman halal, fashion muslim, pariwisata halal,
itu akan tumbuh sebesar 4,5 sampai 5,3%, diikuti dengan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah sebesar 14 sampai 16%. Nah, sejauh ini tuh gimana sih Prof realisasi dari perkiraan dari Bank Indonesia tersebut? Saya termasuk aliran optimis. Sehingga ketika Bank Indonesia mengatakan itu sekitar 4 sampai 5% ya, 5,3%, saya optimis. Karena sejak adanya kita mulai memasuki bukan lagi pandemi Covid tapi ke endemi gitu ya, sehingga masyarakat sudah mulai terbiasa melakukan aktivitas ekonominya kembali seperti sebelum masa pandemi, itu ekonomi tumbuh luar biasa, ekonomi tumbuh keren sekali. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa ekonomi yang meningkat di sektor real sekitar 4 sampai 5,3% itu akan menarik perkembangan ekonomi di sektor moneter gitu ya, perbankan itu sekitar 14%. Saya pikir itu sebuah sebuah prediksi yang yang bagus dan akan terlaksana. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan ketika kita bicara mengenai pariwisata saja ya, kita kan ada menarik UMKM. UMKM dapat berkembang dengan bagus ketika kemudian mereka mendapatkan tambahan pembiayaan. Nah, ketika kita bicara mengenai pembiayaan yang sifatnya syar'i, masuk ke perbankan syar'i, kemudian industri halal itu masuk ke perbankan syar'i tadi, maka otomatis akan mendorong perkembangan perbankan dengan bagus. Jadi memang kita melihat ada benang merah antara sektor real dengan sektor moneter di dalam value chain untuk industri halal ini, gitu Mbak Luciana. Baik Prof, menarik sekali, nyata tidak hanya angka ya Prof, ada realisasinya juga. Baik, saya akan bergeser sedikit Prof ke sinergi antara perkembangan ekonomi syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia nih. Adakah sinergi antara pertumbuhan ekonomi syariah dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan nih di Indonesia? Pasti, karena ekonomi syariah halal industri kan bagian dari industri Indonesia secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi di sektor syariah itu merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jadi saya pikir sinergisitasnya itu pasti ada gitu. Apalagi kalau tadi saya sampaikan bahwa pelaku ekonomi dari aspek produsen, kemudian dari aspek distributor, kemudian dari aspek konsumen itu kan sebagian besar itu masyarakat muslim. Bahkan kalau kita lihat sekarang ya, anak saya kan masih kecil ya, itu kalau dia masuk ke minimarket gitu ya, mencari makanan, mencari apa-apa, yang pertama kali dia lihat adalah ada enggak lambang halalnya gitu. Jadi ada enggak logo halalnya. Ketika sudah ketemu logo halalnya, yang kedua adalah ada enggak kedaluarsanya, seperti itu. Jadi sekarang itu masyarakat bahkan pada level anak-anak itu sudah paham itu. Nah, ini merupakan salah satu dari kampanye atau sosialisasi mengenai halal industri yang ada di Indonesia. Jadi mulai dari dini, dari awal, karena anak-anak TK, anak-anak SD itu kan sudah mulai dikenalkan mengenai sertifikasi halal. Kemudian ketika saya ajak ke sebuah rumah makan gitu, dia lihat, ini kok nggak ada sertifikasi halalnya ya gitu ya. Akhirnya dia lebih percaya berada yang di pinggiran-pinggiran itu, karena apa? Ini yang produksi orang Islam kayak gitu kan. Jadi memang pemahaman kesadaran dari awal dari masyarakat dari dini gitu, itu akan mendorong perkembangan industri halal yang kemudian akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Islam. Nah, pertumbuhan ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi secara nasional gitu. Baik, kalau untuk dari dunia pendidikan sendiri nih Prof Iza sebagai akademisi memandang pertumbuhan ekonomi syariah itu bagaimana Prof? Bagus, cukup bagus ya, artinya begini, pemahaman masyarakat mengenai ekonomi Islam itu menjadi salah satu bagian ekonomi ilmu ekonomi baru gitu ya. Yang sebenarnya bukan tadi saya sampaikan ekonomi lama tapi kemudian baru muncul, itu sudah sangat bagus gitu. Bahkan kalau di dulu pas zaman saya masih awal-awal ekonomi Islam, jadi tahun 2002 2003 gitu ya sampai ke 2010 itu ekonomi Islam adalah mata kuliah pilihan. Kan sekarang ekonomi Islam itu sudah mata kuliah wajib, karena berulang kali saya sampaikan ketika kita bicara mengenai ekonomi Islam itu kita tidak bicara mengenai halal haram surga neraka kan gitu, tapi kita bicara bagaimana perekonomian di dunia ini didorong atau didasari oleh syar'i atau syariah yang berhubungan dengan agama Islam gitu. Tapi kita tidak bicara mengenai teologi, yang kita bicara adalah mengenai syariah. Baik,
Baik, menarik sekali. Kita persempit lagi bahasan ke penerapannya oleh masyarakat nih, Prof. Baik, bagaimana cara memberi pemahaman kepada masyarakat luas nih tentang pentingnya mendukung perkembangan ekonomi syariah atau ekonomi Islam, Prof? Oke. Sosialisasi tentu saja ya, sosialisasi literasi kepada masyarakat, karena kalau kita bicara memang pemahaman masyarakat itu kan belum seluas gitu, atau mungkin terjadi perbedaan atau heterogen ya antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Nah, sehingga kita membutuhkan adanya literasi atau sosialisasi mengenai ekonomi Islam dan implementasi mengenai industri, halal industri dan bagaimana penerapannya di dalam masyarakat. Karena dengan adanya sosialisasi, baik itu melalui berbagai macam event gitu ya, berbagai macam aktivitas-aktivitas gitu ya, kita juga bisa melalui dunia pendidikan ya, dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan yang sekarang ini kita jalani itu dengan mulai memasukkan adanya bahwa ada pemahaman ekonomi yang selama ini belum sekuat ekonomi yang dibangun oleh ekonomi barat, tapi sebenarnya dia bagus dan dia siap untuk diterapkan gitu ya. Baik, menarik sekali. Baik, Prof. Kalau sebagai mahasiswa nih, Prof, bagaimana saran Prof Iza untuk memberi kami contoh cara untuk take action gitu di dalam mendukung penguatan ekonomi syariah, khususnya melalui halal child value? Oke. Mahasiswa itu kan satu poros utama ya di dalam pertumbuhan ekonomi, karena mahasiswa itu didengar, mahasiswa itu dilihat, mahasiswa itu diperhatikan. Nah, satu hal yang penting dilakukan adalah bahwa mahasiswa itu harus mulai melihat pengembangan ekonomi Islam itu dari aspek dasarnya. Kita mempunyai mikro Islam, kita mempunyai ekonomi mikro Islam dan ekonomi makro Islam. Jadi kalau kita bicara mengenai halal industri di kalangan masyarakat itu kan kita bicara dari aspek implementasinya. Tapi ketika kita bicara dengan mahasiswa itu kita tidak bicara hanya dari aspek implementasinya, tetapi teori-teori dasar mengenai ekonomi Islam. Dan selama ini kan kalau kita bicara mengenai ekonomi mikro misalnya ya, perilaku konsumen, kita bicara mengenai different curve, misalnya seperti itu. Nah, kita kan mempunyai juga bagaimana ekonomi yang di-create ketika adanya zakat, ketika adanya infak, ketika adanya sedekah misalnya seperti itu. Bagaimana perputaran ekonominya? Bagaimana pengembangan perputaran uangnya ketika kita memasukkan unsur-unsur ekonomi Islam. Ketika saya ngajar ekonomi Islam kan di awal saya sudah selalu saya jelaskan dulu bagaimana mengenai pertumbuhan ekonomi ketika ada ekonomi Islam yang salah satunya dicontohkan dengan adanya ziswa, zakat, infak, sedekah dan wakaf gitu. Baik, kalau mahasiswa ini karena merupakan seorang yang didengar atau masa yang didengar, jadi perlu lebih kompleks gitu ya, Prof. Literasinya harus dapat ini. Iya, betul. Jadi satu hal yang selalu saya pesankan ya kepada mahasiswa, ya bukan hanya dari mahasiswa yang masuk kelas ekonomi Islam, tapi kepada semua mahasiswa adalah bagaimana kalau ketika kalian menyampaikan pendapat itu bukan hanya maaf dengan teriak-teriak, dengan demo dan sebagainya, tidak, tetapi bagaimana kalian menulis, karena orang akan membaca. Bagaimana kalian seperti yang dilakukan Mbak Lukiana membuat podcast gitu kan, sehingga orang kan akan melihat oh ternyata seperti ini, dan itu bisa diulang-ulang, artinya orang bisa melihat berulang kali oh seperti ini gitu. Nah, itu kalau dilakukan oleh orang tua seperti saya gitu mungkin nggak menarik gitu ya, tapi ketika yang bicara adalah Mbak Lukiana gitu, wow, mahasiswa ini ya sudah mulai berpikir dengan cara yang sangat sangat cepat, sangat pesat gitu. Sehingga tolong ketika kalian mengetahui mengenai ekonomi Islam, tolong jelaskan, sampaikan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk literasi. Karena kan balighu anni walau ayah gitu ya, sampaikan walaupun hanya satu ayat gitu, Mbak Lukiana. Baik, menarik sekali. Jadi kalau dulu kan kita hanya tahu kalau mahasiswa itu menyampaikan aspirasi atau idenya atau pengetahuannya itu hanya dengan aksi kayak gitu, tapi ternyata bisa melalui tulisan dan juga melalui podcast ini. Iya, betul banget. Baik, bagi penonton kita nih, Prof, yang mungkin merupakan orang awam dan juga mungkin tidak bergerak di bidang pendidikan atau keuangan gitu, bagaimana take action dalam mendukung penguatan ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini, Prof? Oke, jadi kan begini, ketika kita bicara mengenai masyarakat awam gitu ya,
yang pertama kali dilakukan adalah mereka kan memperoleh literasi ya, mereka memperoleh pembelajaran, sosialisasi, pengetahuan mengenai ekonomi Islam. Nah, yang berikutnya harus mereka lakukan adalah bagaimana mereka kemudian bergerak untuk mengimplementasikan apa yang sudah mereka peroleh gitu. Jadi mereka mengamalkan gitu ya, mengamalkan apa yang sudah diperoleh gitu. Jadi begitu mereka mengamalkan, satu orang mengamalkan, satu keluarga mengamalkan, keluarga-keluarga gitu ya, mereka mengamalkan semua, maka satu RT akan mengamalkan, RT satu RW itu satu desa satu kabupaten satu Indonesia, akhirnya bisa mengamalkan ekonomi syariah. Tapi kan memang semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Oke, baik. Jadi kita juga harus sebagai masyarakat awam harus aktif ya, Prof, harus mencari literasi dan juga mencari pemahaman terkait apa itu ekonomi syariah dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Baik, Prof. Ada harapan jika pemahaman mengenai penguatan ekonomi syariah itu menyebar luas dan juga masyarakat bisa mengetahui apa itu ekonomi syariah, apa itu ekonomi Islam dan juga terlibat langsung dalam pengembangannya. Baik, Prof. Biasanya di kelas mahasiswa seperti saya nih, Prof, ataupun di berita itu kita sering banget mendengar tentang Indonesia Emas di tahun 2045, Prof. Iya. Baik, bagaimana pandangan Prof Iza mengenai Indonesia 2045 dari sisi ekonomi Islam? Oke. Jadi sebenarnya Indonesia, ketika bicara mengenai Indonesia Emas itu kan kita mulai di tahun 2020-an sampai 2030 ketika kita bicara mengenai bonus demografi. Pernah dengar bonus demografi? Tentu saja. Tapi karena ini podcast untuk umum, saya terangkan dulu ya. Silakan, Prof. Jadi ketika kita bicara mengenai bonus demografi itu adalah sebuah bonus di dalam kependudukan di mana jumlah masyarakat yang produktif itu lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang non produktif atau masyarakat yang tergantung. Nah, pada posisi saat ini Indonesia di mana usia produktif itu lebih banyak, maka kita punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi, mengembangkan kemampuan, potensi dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman yang dari generasi Z, gitu ya, generasi Z itu kan termasuk bagian dari bonus demografi yang akan diperoleh di tahun 2045. Ketika kita melakukan pendidikan, inovasi, kemudian kreativitas, kemudian bagaimana mengelola generasi-generasi muda kita di tahun 2020 sampai 2030, maka kita akan memetik hasilnya di tahun 2045. Karena kan selalu ada mekanisme transmisi gitu ya di dalam perekonomian. Nah, ketika di dalam kita istilahnya mengembangkan atau mungkin di dalam kita memberikan pemahaman, memberikan keilmuan mengenai bagaimana cara kita melakukan inovasi, kreativitas dan sebagainya dengan berdasarkan pada ekonomi Islam bagi generasi Z Islam di tahun 2020 sampai dengan tahun 2030, maka di tahun 2045 generasi-generasi Islam kita itu akan sudah menjadi bagian dari Indonesia Emas. Saya sangat bangga, sangat merasa luar biasa gitu, walaupun hanya satu hal yang sangat kecil, tapi ternyata itu menunjukkan bagaimana ekonomi Islam itu bangkit. Zaman zaman generasi saya X apa Y ya, generasi Y deh. Itu yang namanya Iza, yang namanya Islam itu bisa dikatakan sangat sedikit. Ya. Nama-namanya kan rata-rata nama-nama yang Suparno lah, Suratman lah, apa gitu ya. Yang nama-nama mungkin habis itu nama-namanya Dewi, Puspa dan seterusnya. Tapi untuk generasi yang Z, yang anak-anak dari generasi X itu namanya kan sudah nama-nama Islami. Sekarang kalau kita lihat gitu nama di absen ya, saya kan sering tuh absen tuh kalau lagi masuk kelas gitu ya, itu namanya nama-nama Islam luar biasa. Sehingga saya berpikir, ini akan menjadi satu kebangkitan di tahun 2045 nanti, termasuk Mbak Lukiana. Kalau Mbak Lukiana lahir zaman saya, mungkin namanya adalah Suprapti. Ibu Mbak Lukiana namanya siapa? Lukiana Danisha Fadilah, Prof. Ibunya namanya? Marlini. Iya kan? Ketebak kan? Ada perbedaannya. Oke. Baik, menarik sekali melihat pandangan ekonomi syariah dari Prof Iza yang merupakan akademisi, penggiat dan juga seorang yang sangat optimis terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Baik Prof, tadi kita sudah mendalami berbagai hal dari bagaimana Prof Iza masuk ke ekonomi Islam, lalu juga tentang pengertian halal value chain dan sebagainya. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung acara nih Prof. Asik ya kalau ngobrolnya. Luar biasa. Dari Prof Iza sendiri, adakah closing statement untuk sebagai pesan untuk masyarakat luas, khususnya dalam penguatan ekonomi Islam? Baik, ketika kita membahas mengenai ekonomi Islam gitu ya, itu kan kita tidak hanya membahas mengenai konsep, kita membahas mengenai bagaimana implementasinya. Satu hal yang paling penting gitu ya, satu hal yang paling penting di dalam ekonomi Islam itu di dalam Al-Baqarah 168 gitu ya, itu Allah menyebutkan seperti artinya ya. Hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, berarti di sini kita melihat ketika kita memulai sebuah aktivitas itu kan kita membutuhkan energi. Kita mulai dari makanan. Ketika makanan itu halal, kemudian kita baca juga dengan basmalah makannya gitu ya, maka yang mengalir di dalam tubuh kita itu adalah semua yang sifatnya halal. Nah, ketika kita seluruh tubuh kita, seluruh sistem yang ada di dalam fisik kita itu adalah yang halal, maka kita akan melangkah yang jalannya itu lurus, bagus. Akhlaknya adalah akhlak yang karimah, akhlak yang bagus. Nah, itu kita berarti mulainya dari apa? Dari halal. Ketika kita makan makanan halal, maka aktivitas yang kita lakukan itu aktivitas yang didasari oleh halal. Nah, saya ambil contoh saja sedikit ya. Ketika kemarin kita dihebohkan dengan adanya perbuatan keji, penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang gitu kan, seorang yang masih muda kepada temannya gitu. Nah, akhirnya ketika kita kulik lebih dalam lagi, kenapa sih seseorang bisa sekeji itu gitu ya? Ternyata orang tuanya memperoleh rizkinya tidak dengan jalan yang halal. Sehingga apa? Sehingga yang masuk, yang menjadi asupan gizi yang mengalir di darah anak tadi adalah yang tidak halal. Maka dia menganggap bahwa perbuatan keji itu perbuatan yang biasa aja. Karena apa? Karena di dalamnya tidak ada pemahaman mengenai pemahaman mengenai mana yang baik, mana yang benar. Dimulai dari makanan, asupan gizi yang mengalir ke darah, ke tubuh si anak tadi. Karena itu tolong kita memulai kehidupan kita halal itu bukan hanya sebatas konsep, bukan hanya sebatas wacana, bukan hanya sebatas itu adalah firman Allah. Tetapi bagaimana kita mengimplementasikannya, bagaimana kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau kita mengawali sesuatu itu dengan halal, dengan yang baik, maka apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik. Akhlak yang kita miliki adalah akhlak yang karimah. Begitu Mbak Lukiana. Masya Allah, terima kasih banyak Prof Iza atas ilmunya yang daging banget nih. Menarik sekali gimana kita itu memang harus memulai sesuatu dengan yang baik dulu, baru nanti akhirnya akan mengikuti gitu ya Prof. Baik, terima kasih banyak Prof Iza, sekali lagi sukses terus untuk Prof Iza. Semoga obrolan kita mengenai ekonomi Islam khususnya halal chain value ini bermanfaat untuk penonton dari pod session ini, khususnya untuk kajian ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Terima kasih sekali lagi Prof Iza. Sekian pod session pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan episode pod session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.